Yang hanya bisa dilakukan terkadang oleh organisasi itu adalah menyampaikan proposal permintaan atau permohonan dana gitu untuk kegiatan-kegiatan mereka gitu. Ikatan alumni universitas apa, ikatan alumni organisasi apa, ikatan alumni BEM apa gitu kan. Itu ada nih, tapi kenapa intensitas atau perannya dengan yang sedang aktif itu tidak terlalu kuat nih? Yang sampai terasa sekarang sampai oleh saya saat ini adalah kemampuan leadership untuk menahkodai diri sendiri gitu. Artinya dalam pengambilan keputusan yang besar dalam hidup itu sedikit banyak terpengaruh dari cara kita mengambil keputusan saat di organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini kita ketemu dalam podcast Indonesia Kompeten dan ini episode pertama. Hari ini saya Ali Rahmat PSD sebagai host dalam podcast ini dan tentunya ada teman saya ada Mas Elmo Juanara, beliau calon PSD dari Jepang dan ada Mas Bro kita Mas Aditya Arjani. Aku bingung bacanya Mas. Beliau adalah asisten dari Menteri Pariwisata Indonesia. Asisten ahli ya? Oke. Asisten Wakil Menteri, Mas Ali. Oh, asisten wakil menteri dari Menteri Pariwisata Indonesia. Nggak ada tambahan lain kan? Menteri Pariwisata Indonesia kan? Nggak gabung kan? Gitu. Baik. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oh ya ampun, saya tidak update sekali ini. Saya harus belajar lagi ya. Asisten Wakil Menteri Pariwisata dan Kreatif. Kreatif, Oke, ya. baik. Ini terima kasih banyak nih teman-teman semua sudah hadir dalam bincang-bincang kita malam hari ini dan ini akhirnya pecah telur episode pertama kita dan kita akan membahas tentang SDM strategis dari organisasi. Teman-teman boleh nggak sih highlight apa sih organisasi teman-teman yang terakhir yang menurut teman-teman itu impactful yang apa ya mempengaruhi karir teman-teman sekarang? Gitu. Dari siapa dulu nih? Boleh Mas Elmo dulu? Ya, baik Mas Ali ya, bahwasanya saya dari dulu sangat suka organisasi ya. Jadi ini menarik sekali kita bahas dengan Mas Adit, salah satu narasumber kita. Dulu saya terakhir organisasi sampai sekarang bahkan masih di PPI Dunia, organisasi yang saya impikan ketika saya satu. Sekarang Wow. sudah tahun ketiga di PPI Dunia, jadi banyak Oke. pengalaman yang bisa saya dapatkan. Dan mungkin kita akan tanyakan banyak Mas Adit nanti. Oke, boleh. Thank you nih di PPI Dunia ya. Aku tidak sampai PPI Dunia karena saat itu lebih ngurusin PPI lokal Jepang dan Gifu gitu ya. Jadi nggak banyak-banyak berkecimpung di PPI Dunia gitu. Dan kita ada juga Mas Adit nih. Apa nih organisasi terakhir yang menurut Mas Adit itu impactful dalam karir Mas Adit? Saat ini ya, sangat mempengaruhi karir ya. Yang pertama tentu saja ya organisasi di kampus ya, di mana di kampus sendiri hampir semua bidang mungkin ya organisasi pernah diikuti ya, mulai dari eksekutif mahasiswa, kemudian badan eksekutif mahasiswa, himpunan mahasiswa di jurusan kampus gitu. Kemudian juga di luar kampus ya, tentu saja ada Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia ya, klaster mahasiswa, sampai kemudian di tahap ini ya, dunia profesi ya. Ini kebetulan Mas Ali ya gabung dalam Ikatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Brawijaya ya, angkatan 2023-2027 gitu. Juga masih tergabung juga dengan forum silaturahim jurusan di perencanaan wilayah dan kota. Itu mungkin Mas Ali ya kalau ditanya terkait organisasi yang sejujurnya mempengaruhi gitu.
di dunia profesi hingga saat ini. Oke, aku juga mau share juga ya. Ternyata kita ini Oh iya, punya Mas Ali gimana yang Mas Ali? kita punya basic kesukaan yang berada di organisasi ya. Kita juga nggak beda-beda Betul. jauh. Dulu mungkin tiga-tiga ini adalah aktivis mahasiswa ya, baik dulu di BEM, di DPM, Hima gitu ya. Dan mungkin sama juga kita pernah di MIT KM dengan satu periode. Saya hanya satu periode, teman-teman mungkin lanjut. Hmm. Karena tahun kedua, periode pertama di MIT KM, periode kedua saya harus di PPI GIFU, di tahun Hmm. kedua S3, PSD ya. Kemudian tahun ketiga udah harus fokus riset kan gitu untuk publikasi. Nah, sekarang kalau di organisasi profesi, saya berada di Masyarakat Limnologi Indonesia, tentunya bagian humas dan publikasi. Hmm. Ya, kalau ditanya, kayaknya semua itu real ini ya berpengaruh dengan karir kita sebenarnya ya. Apakah secara langsung Betul, dan betul. tidak langsung kan gitu. Nah, sekarang gini nih, yang jadi kalau gongnya apa yang mempengaruhi banget itu skill apa gitu dalam organisasi yang teman-teman dapatkan dulu, skill time management kah gitu, atau skill ngomong, atau skill-skill lain yang gua nggak tahu nih dari teman-teman gitu. Nah, aku mau tahu nih dari Mas Adit, apa nih skill-skill yang dulu secara tidak langsung atau secara langsung didapatkan dari organisasi yang Mas Adit geluti gitu. Mungkin dari pengalaman pribadi ya, Mas Ali ya, skill yang kemudian bisa dikatakan terasah ya dengan mengikuti organisasi, tentu saja itu adalah manajemen ya, mulai Hmm. manajemen waktu gitu ya, kemudian manajemen diri ya, hingga kemudian bisa dikatakan manajemen ini ya, skill gitu ya, kompetensi gitu. Jadi ketiga manajemen tadi yang kemudian secara tidak langsung ya, ketika kita mengikuti progres dari sebuah perjalanan organisasi, ternyata kemampuan manajemen tadi yang secara tidak langsung terasah dalam diri pribadi saya, seperti itu sih Mas Ali. Dan itu adalah sebuah ilmu yang mungkin saya sadari tidak diajarkan di bangku perkuliahan atau di bangku sekolah gitu ya, Mm-mm. utamanya di negara kita ya, di Indonesia sendiri gitu. Itu mungkin kalau Oke. dari saya pribadi Mas Ali. Lebih ke manajemen ya, manajemen banyak hal ya, dari Betul, scheduling, betul. kemudian terkait waktu dan lain-lain. Kalau Mas Elmo gimana nih? Apa nih yang apa ya, yang penting banget yang dulu didapatkan, yang skill-skill yang didapat saat organisasi yang sekarang kita gunakan gitu. Ya tadi bagus Mas Adit ya tentang manajerial ya, itu salah Hmm. satu hal yang penting didapatkan di organisasi. Kalau saya mungkin saya tambahkan satu yaitu Hmm. leadership. Iya. Ya Itu ya paling ya. penting ya. Di leadership itu melampaui dari sekedar kata-kata sebagai jabatan ketua atau kepala divisi, Hmm. tapi dia melampaui itu maknanya. Itu yang sampai terasa sekarang sampai oleh saya saat ini adalah kemampuan leadership untuk menahkodai diri sendiri gitu. Artinya dalam pengambilan keputusan yang besar dalam hidup itu sedikit banyak terpengaruh dari cara kita mengambil keputusan saat di organisasi. Kalau dulu Hmm. di organisasi ya kita terbiasa mengambil keputusan yang besar beresiko gitu ya. Nah, sehingga ketika kami mungkin sampai ke tahap pasca kampus harus mengambil banyak pilihan ya. Itu Hmm. sempat mengambil lulus S2 harus kerja, setelah kerja itu harus resign untuk menjadi full student di PhD program. Itu sebuah keputusan yang tidak mudah. Tapi karena kemudian kita terbiasa mengambil keputusan, terbiasa mempertimbangkan resiko, Hmm. jadi itu yang kemudian sangat terasa dampaknya dari organisasi. Oke, jadi ya itu ya, leadership sebenarnya banyak hal yang kita dapatkan ya. Salah satu leadership, kemudian manajemen, kemudian juga kalau saya itu lebih ke Hmm. eh, how to treat person, kayak lebih kayak ngelobi atau ngobrol. Jadi kalau Oh, saya tuh seringnya eh,
bagian-bagian ngelayanin klien. Hmm, Jadi kalau sama iya si iya. kakak-kakak senior itu, ayo Lebih kita ngadep ke Pak Dekan, kita mau pencarian dana iya atau iya mau iya. kita gitu kayak yang dibawa saya gitu. Sukanya kayak Oh, kalau Ali ini nih pintar nih bisa ngobrol gitu kan. Nah, Ah, itu salah iya satu iya iya. skill yang saya dapatkan begitu. Nah, kita ini kan kayaknya kegiatan beberapa kita sudah ngobrolin alumni ya, atau kita sudah Betul. tidak aktif di kampus ataupun Mm, organisasi-organisasi eh, umum ya. Dalam artian gini, mm, mungkin kalau saya tinggal hanya ikut organisasi masyarakat limnologi Indonesia karena itu berkaitan dengan apa profesi kan gitu. Nah, ternyata kita kalau ngelihat kita itu banyak ikut organisasi dan kita itu mungkin punya grup WA ya, organisasi-organisasi tertentu yang isinya alumninya itu kayak ya dari yang ratusan gitu ya. Saya itu kayak mungkin kalau alumni kampus juga lebih banyak dari itu. Nah, menurut teman-teman nih ya, mereka ini karena kalau aku melihat saat ini tidak banyak aktivitas nih yang dilakukan oleh alumni-alumni sebuah organisasi gitu ya, sehingga mm, connecting antara alumni dengan yang saat ini menjabat di kampus gitu tidak terlalu dekat nih. Nah, kira-kira apa sih problemnya gitu? Kalau aku mulai dari problem dulu ya. Apa sih mm, problemnya sehingga sekarang itu alumni tidak begitu eh, ya tidak memiliki sesuatu yang kuat nih organisasi-organisasi alumni kan kadang ikatan alumni universitas apa, ikatan alumni organisasi apa, ikatan alumni BEM apa gitu kan. Itu ada nih, tapi kenapa intensitas atau perannya dengan yang sedang aktif itu tidak terlalu kuat nih kalau di Indonesia ya menurut aku ya beberapa mm, organisasi mm. gitu, kecuali organisasi besar yang memang sudah terstruktur baik gitu. Nah, menurut kalian gimana nih? Mungkin Mas Elmo nih, apa nih? Kira-kira problemnya apa sih para organisasi alumni-alumni ini yang ada di Indonesia gitu? iya, memang tidak mudah ya untuk karena kita organisasi itu kan berisi kumpulan orang ya dan berbagai macam Mm-mm. orang. Seketika kemudian dia sudah tidak terikat lagi dengan kampus atau tidak dengan kerjaannya, maka dia tidak punya ikatan yang kuat untuk tetap stick di satu organisasi tersebut. Kalau bukan dengan value atau idealisme yang menjaga dia, gitu. Mm-mm. Sehingga tantangan berat bagaimana untuk mengolah SDM ini. Nah, berbicara tentang value ya, maka sebenarnya sejauh mana organisasi itu dapat kemudian menanamkan value atau idealisme yang kuat pada saat ya selama SDM tersebut berkecimpung di organisasi gitu. Kalau kemudian organisasinya apa ya sekedar buat event kemudian selesai, tidak ada visi, tidak ada misi, tidak ada value yang ditanamkan, maka begitu rapuh sekali ikatannya ketika sudah selesai, ya udah yang dikenang hanya suka duka menjadi panitia, yang dikenal hanya suka duka menjadi mencari fundraising, angkat-angkat kursi segala macam. Tapi tidak ada visi yang jauh yang bisa diteruskan. Nah, kalau sebaliknya, jika organisasi tersebut dilandasi kegiatannya, program kerjanya dengan value, maka pasca purna sekalipun dari organisasi, maka ikatan sesama anggotanya dari ketua kepada anggota atau sebaliknya itu semakin kuat. Karena sesungguhnya ketika value atau visinya itu jauh panjang, long term, itu tidak akan bisa diselesaikan satu masa periode organisasi. Sehingga itu perlu diselesaikan, perlu dilanjutkan ketika sudah pasca. Dan salah satu parameter organisasi itu berhasil atau tidak dalam mencetak anggotanya gitu ya, ya apakah pasca dia purna dari amanah organisasi tersebut, dia masih memiliki kesamaan idealisme atau value di jalan yang sama. Saya kira itu yang paling penting sih tantangannya di organisasi. Oke, jadi tantangan awal adalah masih nggak sih satu misi gitu ya? Antara saat dulu masih aktif di dunia kampus, kemudian setelah lulus organisasi yang sama ini ya, yang masih eksis dan organisasi alumni X organisasi tadi itu
masih nggak sesejalan gitu. Nah, kalau pandangan dari Mas Adit sendiri bagaimana nih? Problemnya sekarang nih ya, kita sebagai alumni banyak organisasi gitu. Ya. Ups, gitu. Mm. Iya Mas Ali, boleh ini ya, nanti nggak perlu terlalu serius mungkin ya Mas Ali ya. Mm-mm. Jadi gini Mas Ali, tadi sebagai yang dia sampaikan oleh Mas Elmo itu cukup sebagai ini ya, sebagai gambaran di awal gitu ya. Memang antara gap ya antara ketua yang kemudian hari ini menjabat gitu ya dengan kepengurusan selanjutnya itu biasanya kan ada jarak waktu gitu ya, sehingga kemudian kan ikatan tersebut apabila nggak dijalin ya, maka kemudian akan ada tadi tuh perbedaan ya, perbedaan antara sudut pandang ya. Nah kalau menurut saya pribadi ya Mas Ali, dan ini mungkin kita rasakan bareng-bareng gitu di organisasi kita sendiri, yaitu adalah karena mungkin peran dari ketuanya itu sendiri jarang untuk kemudian melibatkan alumni-alumninya gitu dalam pengambilan keputusan organisasinya ya, dalam eh, dalam kebijakan program kerjanya ya, bahkan sampai dalam ini ya, dalam pelibatan SDM alumninya dalam setiap kegiatan-kegiatannya gitu. Yang hanya bisa dilakukan terkadang oleh organisasi itu adalah menyampaikan proposal permintaan atau permohonan dana gitu untuk kegiatan-kegiatan mereka gitu. Nah, dari situ kan tentu ya ada ketimpangan gitu. Ketika kemudian para organisasi yang sedang menjabat itu ingin meminta dana, nah timbal balik yang bisa untuk kemudian para alumninya itu harapkan itu apa gitu ya. Nah, biasanya itu nggak diberikan gitu. Nah, jadi itu jurang gap ya, disparitas biasanya antara alumni dengan ketua yang menjabat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah alumni juga terkadang merasa bahwa ketika telah selesai menjabat itu dia telah selesai tugas-tugasnya atau amanahnya itu udah selesai gitu ya. Keinginan untuk kembali ke organisasi lamanya atau mungkin kembali ke institusi tempat dia berorganisasi itu mungkin sangat kecil ya Mas Ali gitu. Olehnya Mm-mm. itu saya berharap gitu ya, utamanya pada organisasi alumni yang sekarang kita sedang ikuti untuk eh, mau peduli gitu ya dengan kondisi adik-adiknya gitu ya di organisasi gitu. Mungkin kemarin ya Mas Ali juga sempat mendengarkan bahkan statement dari salah satu senior kita gitu ya yang ada di alumni tersebut gitu bahwa kalau bisa ya jangan bergantung pada organisasi ini gitu. Nah, itu kan kontradiktif ya Mas Ali ya dengan apa yang sedang kita ingin perjuangkan ya dalam organisasi ya. Karena menurut saya organisasi itu ya harus terus berlanjut ya. Bukan Mm-mm. hanya tugas Betul. dari pengurusnya tetapi juga dari alumni. Itu mungkin Betul. Mas Ali dan Mas Elmo gitu. Mungkin Mas Ali juga punya pandangan. eh aku nggak mau ulang, mau nanya-nanya kalian aja. Eh, 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 Kalau aku sih pandangannya ya itu sih ya, eh mungkin ada ketidak connectingan ya antara pengurus dan alumni gitu, atau mereka bingung alumni mana yang benar-benar bisa dioptimalkan gitu. Nah, makanya saya bilang, saya selanjut nih pertanyaan selanjutnya. Emang sepenting apa sih atau sebesar apa sih potensi alumni-alumni dari setiap organisasi? Atau kalau teman-teman sekarang punya pandangan nggak sih organisasi mana yang sistem yang alumninya bagus? Ada nggak teman-teman pandangan organisasi yang sekarang sistem alumninya bagus? Ada nggak? Mas Adit seperti dulu sempat ini ya, sempat berdiskusi terkait itu ya. Aku nggak. Benchmarking organisasi yang memiliki sistem penjagaan alumni yang baik. Ada ya, nggak sih? Ada nggak? Aku akan ada sedikit gitu ya. Cuma aku nggak tahu ya. nih. Takutnya nggak sesuai nih gitu. Eh kalau kalau nggak salah sih yang hitam, hijau, putih itu lumayan kuat juga Nah, tuh betul betul Mas Ali. alumninya. Nah itu Ya. sama nggak nih persepsi dengan teman-teman gitu? Karena aku ngeliat kan, karena teman-temanku banyak kan yang berada di organisasi itu. Bahkan dosen-dosenku itu banyak kan dari alumni organisasi tersebut gitu. Hmm, hmm, hmm. Sepakat, setuju Mas Ali dan
sependapat mungkin mungkin organisasi tersebut ya yang menurut saya juga ya dalam pemberdayaan alumninya sampai hari ini masih terbilang sangat bagus gitu ya. Mhm. Karena ya menurut yang saya hasil diskusi ya dengan teman gitu ya yang memang juga aktivis organisasi tersebut, memang mereka menyiapkan lembaganya itu sebagai jaring ya untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin Indonesia di masa yang akan datang gitu. Jadi konsep pemimpin itu kan berarti kan iron stock ya. Eh, Mhm. sehingga dan itu adalah sebuah capaian jangka panjangnya. Sehingga kemudian mereka secara tidak langsung bangga gitu dengan organisasinya, bangga untuk kemudian menjaga agar organisasinya ini tetap satu jalur untuk eh, menjaga tadi ya, mencapai misi sebagai pemimpin-pemimpin di Indonesia tadi gitu. Dan kita lihat Mas Ali bahkan sampai rekomendasi mereka itu bisa melakukan counter ya. Dalam artian ketika mungkin jagoan mereka ya dipersiapkan untuk menjadi pemimpin, kemudian ada sudut pandang yang nggak sepakat ya, nggak setuju terhadap calon mereka. Nah, kekuatan suara dari alumni tersebut itu sampai mampu untuk memberikan counter gitu ya dari suara-suara minor atau suara-suara Mhm. negatif tadi gitu. Jadi saya kira itu yang eh, yang cukup bisa memberikan apa ya sebuah pernyataan kalau organisasi tersebut eh, masih tetap bertahan ya dengan menjaga alumninya tadi gitu. Oke ya. Bahwa mereka itu memang sudah mempersiapkan ya bahwa mungkin ada Betul. dewan alumni, saya nggak tahu ya di dalam organisasi Betul. beliau ada dewan Iya, iya. alumni yang memang menjaga alumni-alumninya untuk tetap berada di apa ya, di lingkungan mereka gitu walaupun jauh ya tapi Mm-mm. berada di lingkungan mereka nih. Nah, Sepakat, sepakat. eh Ya. ada nggak sih best practice yang mereka lakukan nih yang mungkin bisa jadi contoh buat kita gitu. Aku tuh kadang berpikir seperti ini loh. Mhm. Alumni lulus terus perannya apa gitu? Maksudnya apa sih yang dimiliki eh, organisasi yang tadi itu sehingga alumni-alumni tetap terjaga? Apakah mereka memberikan sumbangan dana abadi yang di dalam artian bisa digunakan untuk organisasi tersebut untuk berusaha sehingga menghasilkan apa ya uang lagi untuk running alumni, kemudian memberikan koneksi pekerjaan atau sejenisnya nih. Apa sih yang mereka lakukan yang bisa jadi contoh kalau kita ini punya organisasi baru gitu ya. Karena kalau itu kan udah tua ya, senior ya gitu. Dan kita yang punya organisasi baru yang nyontoh ke mereka apa yang bisa kita lakukan nih kira-kira? Ada nggak pandangan Mas Elmo ini terkait hal tersebut? Ya, tadi bagus poinnya Mas Ali ya terkait dengan ekonomi atau dana ya. Mm-mm. Ketika kita sudah pasca dari universitas, kita masuk ke dunia profesi dan sudah berhadapan langsung dengan mungkin realita, bahasanya uh, keprofesian yang butuh profesionalitas, maka kadang semuanya perlu diukur dengan dana gitu, ekonomi. Sehingga ekonomi atau dana itu menjadi hal yang sangat penting gitu. Ketika kita melihat organisasi tersebut bisa memberikan manfaat dampak ekonomi, maka akan lebih banyak kawan-kawan yang bisa lebih terlibat dalam program tersebut. Jika tidak ada manfaat ekonomi yang cukup besar gitu ya, maka mungkin kawan-kawan tidak banyak tertarik interest di program tersebut. Nah ini sebenarnya bukan kita bicara tentang bagaimana materialistis atau bukan, Hmm. tapi saya kira ini adalah bagian penting dari keberlangsungan sebuah organisasi ya. Ya, even itu NGO sekalipun atau NPO gitu ya, non-profit organization, dia butuh dana gitu operasional ya untuk terus untuk bergerak gitu. Mhm. Dan untuk sustain gitu ya. Seorang kawan kakak kelas saya, dia penemu bank sampah gitu ya, bank Hmm. sampah. Walaupun itu dia buat non-profit sekalipun, gitu ya, menukar sampah untuk asuransi kesehatan, eh,
organisasinya sendiri, perusahaannya sendiri itu juga butuh dana untuk agar kebaikan itu berlanjut. Sehingga hal yang paling penting adalah masalah ekonomi dan pendanaannya. Nah, ini menarik bagaimana pola yang sesuai, pola yang pola yang tepat untuk masing-masing organisasi mungkin berbeda-beda. Sekali lagi masalah uang kan sensitif mungkinnya bagaimana pengelolaannya secara profesional, di mana dia akan ditaruh gitu ya. Nah, ini penting, tapi ini tidak bisa dinafikan, tidak bisa kemudian dieliminasi dari salah satu poin penting untuk menjaga keberlangsungan organisasi atau berkat alumni-alumninya. Oke, oke. Jadi aku juga berpikirnya begini ya, aku pernah ikut sebuah pelatihan gitu, dan bahwa organisasi sosial itu, kita pernah dengar nggak sih social planner gitu? Nggak pernah dengar nggak sih teman-teman kata itu Oh gitu? ya. Ya, ya, Bahwa ya, ya. bahwa aku setuju banget ada social planner dalam artian gini, organisasi yang eh, NGO atau NPO atau filantropi ya, seringnya filantropi itu juga pada dasarnya butuh sustain. Nah, kalau aku dulu diajarkan adalah sosial, organisasi sosial itu harus punya profit gitu. Kenapa? Kalau kita hanya mendapatkan dana saja dari pendonor dana, itu tuh paling organisasi kita itu bisa bertahan berapa lama sih? 3 sampai 5 tahun. Kemudian mau ngapain lagi? Mau minta dana habis. Nah, makanya kemarin itu diajarkan, nah kita walaupun organisasi sosial, maka harus ada spot-spot yang disiapkan untuk apa monetisasi apa ya, diuangkan gitu. Diuangkan. Entah apakah nanti dalam bentuk pelatihan ataukah nanti dalam bentuk sharing ataukah membuat produk gitu ya. Karena untuk menghidupi organisasi tersebut. Nah, berarti salah satu hal yang penting adalah keadaan khas dari organisasi alumni, benar nggak? Betul. Nah, karena kan gini ya, kemudian dari kas ini kan baru kita bisa membuat mungkin organisasi, oh sorry, mungkin perusahaan kecil atau sebuah usaha kecil yang mungkin kita bisa menarik beberapa alumni untuk dikerjakan di situ gitu ya. Nah, Operasional. ya, operasional. Nah, menurut teman-teman, untuk hal seperti ini, untuk organisasi yang baru nih, karena ini juga tidak hanya organisasi, ada juga organisasi yang umurnya sudah 20 tahunan gitu ya, 20 tahunan. Ternyata dia, organisasi ini belum sustain secara ekonomi. Lebih kayak mendapat donor dari alumni-alumni untuk apa mempertahankan eksistensinya gitu. Dan kemarin baru akan ada tim khusus untuk pengembangan keuangannya lah begitu. Kemarin karena kami ada kayak diskusi apa nih. Nah, teman-teman gimana nih kita yang punya organisasi baru atau organisasi lama untuk bisa sustain nih secara pendanaan gitu. Apa nih yang bisa kita kerjakan gitu. Aku mau pendapatnya dong Mas Adit nih. Kita butuh nih untuk ngumpulin apa ya? Kalau bilang kita seringnya seed funding gitu. Hmm. Funding, benih fundingnya nih. Menurut Iya, teman-teman iya. apa sih cara-cara yang bisa kita ambil gitu ya untuk mengumpulkan seed funding gitu? Hmm. Ya, Mas Ali, tentu saja memang untuk seed funding itu ya sebagai eh, awal dari permulaan untuk kemudian bisa mengembangkan perekonomian ya dalam organisasi, Mm-mm. entah itu yang telah masih ini ya, masih di lingkungan mahasiswa atau kemudian telah menjadi alumni gitu ya. Memang bisa dikatakan sih itu semua by design gitu ya. Yang pertama mungkin desain program kerjanya gitu. Jadi kalau memang konsep program kerjanya itu dia memang dari sudut untuk bisa mendapatkan pengembangan ekonomi, maka tentu saja program kerja yang dibuat harus bisa memberikan ini ya demand gitu bahasanya ya. Menjawab dari demand yang ada di pasar gitu, sehingga kemudian para orang-orang yang melihat ya program kerjanya tersebut membutuhkan gitu ya organisasi tersebut dari program kerjanya,
hingga kemudian dia mau untuk uh, membayar dalam mengikuti program yang ditawarkan gitu ya. Jadi yang terlihat sampai saat ini mungkin program-program pelatihan mungkin ya Mas Ali ya. Itu atau program pelatihan pemberian ini ya, soft skill gitu ya. Upgrading soft skill ya. Itu mungkin yang bisa eh, amat ya bisa dimodif di ini ya dilihat yang bisa memberikan banyak manfaat gitu untuk organisasinya gitu. Kemudian yang kedua ya kalau menurut saya pribadi ya mau nggak mau memang alumni itu ya harus mau untuk kemudian membuat semacam sirkulasi bank ini ya, eh, bank alumni yang yang berupaya untuk membentuk dana abadi alumninya tersebut gitu. Entah itu dari sumbangan para alumninya atau hasil dari organisasinya gitu, yang digunakan untuk sebagai tabungan ya, tabungan dalam menjalankan roda perputaran di organisasi tersebut gitu. Kemudian yang ketiga ya kalau menurut saya pribadi, yang seperti pernah saya sampaikan ya, ada piramida institusi gitu ya. Maka kemudian yang menjadi puncak dari piramida institusi tersebut, ya mau nggak mau memang dalam mendorong ya, entah itu adik-adiknya atau ininya ya, juniornya ya, untuk bisa mandiri ya, mau nggak mau pertama mereka harus menyediakan lapangan pekerjaan ya, yang dikhususkan untuk hasil dari kerjaannya tersebut dikhususkan untuk sebagai funding dari alumninya tersebut atau organisasinya tersebut gitu. Itu mungkin Mas Ali ya tiga hal ya sebagai cara agar kemudian bisa menumbuhkan seed funding tadi dan itu memang menurut saya sih memang agak susah ya, agak agak sulit gitu kalau misalkan willing dari organisasinya tadi nggak ada gitu ya. Seperti itu Mas. Oke. Nah, aku mau cross check ya terkait pertama tentang pelatihan soft skill, kemudian Betul. iuran alumni. Yang ketiga apa Mas tadi? Tadi senior atau ini ya senior atau petinggi institusinya ya harus menyediakan lapangan pekerjaan gitu ya bagi Oke. anggota organisasinya gitu agar mereka ada pendanaan nanti pendanaan itu dikelola untuk keuangan nah, organisasinya. Oke, sip. Aku jadi ingat Yayasan Salman, keren nggak sih gitu? Teman-teman dari ITB punya Yayasan Salman, Oh kemudian iya iya. ada beasiswa. Aku pernah jadi salah satu mentor kegiatan beasiswa Salman gitu kan tentang Hmm. proyek sosial yang mereka lakukan jadi kayak mentoring gitu kan. Nah mereka tuh kayak punya kayak gitu. Kemudian ada if aku nggak tahu dulu sempat ketemu juga salah satu eh, peng, pengelola terkait dengan pengelola sampah di Salman gitu. Itu juga Hmm. dibayar gitu jadi kayak oh ada nih. Nah aku tuh kan nggak tahu ya gimana sih mereka dulu meramu sehingga bisa mendapatkan cukup dana gitu. Hmm, Nah, kalau hmm, hmm. dari point of view dari Mas Elmo sendiri gimana nih? Iya, Terkait dengan kita gimana nih ngumpulin dana untuk running organisasi alumni ya, lebih ke organisasi alumni ya, gitu. Untuk runningnya nih. iya, bagus tadi ya Mas Adit ya, artinya ada effort, ada aksi dari internal untuk kita melakukan tadi latihan soft skill dari internal ya, dengan kemampuan masing-masing ya, kalian masing-masing membuat training pelatihan soft skill Hmm. atau tadi membuat dana abadi, membuka jaringan lapangan pekerjaan. Saya nambahkan satu lagi, Mas Ali, terkait dengan donor atau donatur. Jadi funding. Mm-mm. Mungkin ini berkaitan juga dengan yayasan, bentuk yayasan yang sustain. Bagaimana misalkan ketika para alumni membuat yayasan yang khusus atau asosiasi gitu. Jadi kalau kita melihat mungkin di riset aja ya, di riset ini mungkin kita bisa bahas seperti riset. Kenapa riset itu ada fundingnya gitu? Ada kalau mungkin di US atau di Europe, eh, funding itu selalu dicari oleh mereka gitu ya, oleh grup riset ke, Mm-mm. ke perusahaan, ke company-company. Ya kemarin saya menghadiri satu conference itu hampir 90% exhibition atau booth yang ada adalah dari perusahaan private. Jadi sangat minim sekali intervensi dari government untuk memberikan donor kepada satu acara besar, tapi lebih banyak ke private.
Nah, apa yang membuat private itu mau memberikan dananya, menginvestasikan dananya ke satu perkumpulan alumni? Selama perkumpulan itu ya, atau yayasan itu memiliki sebuah ide, sebuah gagasan yang itu dia mengadres critical problem, ya, misalkan seperti earthquake, gempa bumi misalkan ya, atau kalau di Amerika seperti hurricane, maka mau nggak mau dia akan memberikan dana gitu sehingga itu bisa selesai. Jadi kalau ini saya jadi ingat atau di S1 nama ada PKM gagasan. Gagasan Nah, tertulis. Sekarang udah banyak jenisnya. betul. Iya, iya. Kita mungkin belum bisa sampai ke tahap prototype dulu, hanya gagasan. Tapi dari gagasan itu kemudian muncul ide-ide. Nah, sama kalau mungkin di Europe kemarin saya lihat mereka ingin membentuk satu perkumpulan baru gitu ya, namanya Global Tsunami Model. Dia mengumpulkan researcher tsunami dari berbagai macam dunia dan membuat petisi tanda tangan, dan tanda tangan itu dia akan dipropos ke masing-masing perusahaan yang berkaitan dengan risk atau dengan environmental gitu untuk mencari pendanaan. Artinya selama kita memiliki ide yang kita mau challenge, kita mau address sebuah problem yang sangat kritikal, kok itu pasti ada yang mau menyelesaikan. Misalkan kita pengen mengadres satu misalkan terkait dengan sampah atau hal lain gitu ya, pasti ada yang memberikan. Sama dengan kenapa startup itu ada yang mau ngasih investasi, karena ada nilai balik yang bisa diberikan ke investor seperti data, Oh, database, iya. gitu ya, dan lain-lain. Nah, selama kita memiliki visi itu dan nggak, artinya kita fokus spesifik ke menyelesaikan satu masalah gitu ya, dan itu masalah komunal yang sama-sama kalau diselesaikan sama-sama kena juga dampaknya, pasti banyak akan ngebantu kita gitu. Tidak hanya government, mungkin dari private sector juga sangat welcome untuk helping gitu. Oke, oke. Kalau Mas Ali di Jepang gimana ya? Tadi kan di PPI Gifu sendiri ya pernah jadi salah satu ketua ya. Mm-mm. Apakah ada kesulitan nggak sih dalam mengadakan program kerja gitu ya, yang mungkin butuh Oke. danaan gitu? Baik, kalau aku kan di PPI Gifu ya, jadi saat aku menjabat sebagai ketua PPI Gifu, how to say, alumni itu belum ada, ikatan alumni Oh, di PPI Gifu itu belum ada gitu. Tapi setelah saya pulang, saya jadi pengurus ikatan alumni PPI gitu. hmm. Saya terakhir di bagian sekretaris, sekarang juga bagian masih berkaitan dengan itu gitu. To be honest, di alumni PPI Gifu itu lebih ke nggak terlalu banyak aktif ya. Kegiatan itu webinar, Hmm. kemudian ucapan kalau ada yang pelantikan guru besar atau pengumpulan dana untuk karena ini lebih ke sosial gitu. Nah, emang dana itu lebih ke eh, kita itu ngejual kaos alumni, eh hampir setiap kepengurusan itu membuat ya, ada yang warna merah, sekarang warna orange gitu. Tapi besok warna apa Hmm. lagi gitu. Nah, emang harganya lebih mahal gitu. Ini juga di organisasi Forum Indonesia Muda juga mereka menjual jaket yang mungkin biasanya harganya cuma 100 atau 150, dia jualnya 200 atau 250. Jadi ya ada beli dapat barang dan dapat sedekah dan sekalian sedekah. Nah, di PPI Gifu juga begitu. Dulu kami membuat jaket ya. Kalau di Jepang pas di Jepangnya buat jaket gitu ya. Kemudian kaos alumni ini kita membuat itu tadi kaos untuk dijual ke teman-teman yang alumni gitu. Karena emang kadang pas lagi kumpul-kumpul kita suka pingin pakai kaos yang sama gitu untuk foto-foto barengnya. Emang dananya Oh, sih nggak terlalu, dan ada iuran tahunan tapi nggak aktif, nggak efektif. Kenapa? Karena tidak ada feedback yang beneficial untuk alumni menurut aku itu. Dan kemarin aku juga termasuk yang tidak rajin mengirimkan uang iuran gitu karena nggak ada nih, gua ngasih gua manfaatnya apa gitu, itu yang penting. Nah, sebenarnya beberapa organisasi ilmiah kan kalau mereka sudah memiliki badan hukum atau sejenisnya bisa membuat kalau berkaitan dengan scientific bisa membuat jurnal gitu. Ada PPI dunia punya jurnal kan, lupa aku Indonesia Emas atau apa kan, Ya, jurnal PPI dunia gitu.
Dan itu juga bisa membuat seperti itu. Dan sekarang PPI Dunia itu udah Sinta 3 ya. Di Indonesia kalau kita membuat emang butuh effort at least kayak 2 sampai 3 tahun awal emang butuh dana yang besar. Tapi kalau mereka sudah terakreditasi ya, ini point of view sekarang ya, itu Hmm. akan ada revenue gitu dari terbit jurnal. Dan mungkin yang member-member member, kadang kan ada yang mau lulus butuh syarat itu bisa tuh submit di situ. Nah, mungkin alumni-alumni juga bisa nih mahasiswanya atau beliau yang untuk BKD ya, beban kerja dosen, bisa sampai di situ mungkin dapat diskon seperti yang kami lakukan di Masyarakat Limnologi Indonesia gitu. Ini kalau di ke organisasi tersebut adalah organisasi yang saintis gitu ya, atau I4 gitu kan, mereka bisa tuh kalau mereka punya badan hukum atau eh apa ya, disahkan di notaris gitu ya. Nah, itu bisa menjadi satu peluang kalau emang bidang saintek gitu ya. Nah, saya nggak tahu nih kalau bidang sosial seperti apa potensi keuangannya. Dan pertanyaan selanjutnya adalah ketika sudah ada uangnya, mau diapakan?